Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat 26 ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Not Trending atau tidak ngetrend. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca dalam Imamat 26 ayat 12 itu merupakan salah satu berkat. Saya ulangi, salah satu berkat yang Allah janjikan bagi umat Israel melalui Musa jika mereka sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Imamat 26 ayat 3 menegaskan bagian ini. Jadi ini berkat yang gak familiar. Ini berkat yang buat orang gak tertarik. Banyak orang gak tertarik. Mengapa? Nanti saya akan bahas. Makanya berkat ini gak trending topik. Berkat ini benar-benar not trending. Bukan di zaman dulu aja, tapi di zaman sekarang juga. Kita mau lihat saudara, Allah punya berkat yang dahsyat tapi tidak trending, not trending. Mengapa? Yang pertama karena umat Tuhan tidak berfokus pada sang sumber berkat. Mereka lebih berfokus kepada berkat. Saya ulangi, kehadiran Allah bagi umat Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan merupakan berkat terbesar yang Allah janjikan bagi umat Tuhan, bahkan bagi saudara dan saya melalui Imamat 26 ayat yang ke-12 ini. Ini not trending. Mengapa? Karena umat Tuhan lebih fokus kepada berkat, bukan pada sang sumber berkat. Jadi kehadiran Allah yang dahsyat, yang merupakan hal yang mahal, yang saudara dan saya peroleh dengan cuma-cuma jika Allah memberikannya, itu tidak dihargai, kurang dihargai, menjadi sesuatu yang mahal bagi umat Tuhan. Karena mereka tidak berfokus pada sumber berkat itu. Sang Yehova sama Allah yang hadir itu, dia adalah sumber berkat. Umat Tuhan lebih tertarik pada berkat, dan berkat. Poin 1 ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa apakah kehadiran Allah di dalam hidup saudara dan saya, di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya, di dalam pekerjaan dan pelayanan saudara dan saya, itu adalah menjadi trending topik? Ataukah not trending? Ataukah itu gak ngetop-ngetop banget? Saudara dan saya akan menjawabnya. Tapi saya mau beritahu buat saudara, harusnya ini menjadi trending topik. Harusnya ini not trending. Tidak boleh tidak trending. Karena kehadiran sang sumber berkat itu jauh lebih dahsyat dari berkat itu sendiri. Yang kedua, mengapa kehadiran Allah sang Yehova sama di tengah-tengah umatnya not trending? Karena yang kedua, umat Tuhan lebih tertarik pada hal-hal jasmani daripada hal rohani. Saya ulang, umat Tuhan lebih tertarik pada hal-hal jasmani, berkat-berkat jasmani daripada berkat rohani. Waktu sang Yehova sama itu hadir di tengah-tengah umatnya, secara otomatis dia membawa berkat rohani yang terutama. Mengapa? Kalau saudara dan saya ada dalam hadirat Allah, gak ada uang jatuh dari langit kan? Gak ada emas batangan jatuh dari langit kan? Tapi hadirat Allah, berkat rohani akan kita rasakan. Kita akan mengalami kelegaan, kita mengalami sukacita, kita mengalami kelepasan, kita mengalami hal-hal yang supranatural secara rohani. Tapi ini gak trending topik.
Orang lebih tertarik pada berkat jasmani. Jika mereka datang dan mereka mendapatkan uang, jika mereka bekerja mendapatkan uang, mendapatkan harta, benda, dan seterusnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Imamat 26 ayat yang ke-12 tadi, Allah punya janji berkat yang dahsyat, tapi tidak trending. Karena umat Tuhan hanya tertarik pada hal jasmani, pada uang, harta, uang, harta, uang, harta, uang, harta. Tapi mereka tidak tertarik pada hal rohani. Pagi ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Di poin 2 ini, apakah saudara adalah orang yang tertarik pada hal-hal rohani seperti kehadiran Allah? Atau saudara lebih tertarik pada hal-hal jasmani? Uang, harta, kekayaan, uang, harta, kekayaan, dan terus berputar di situ. Saudara bisa menjawabnya sendiri. Yang terakhir, kehadiran Allah, Sang Yehova Sama itu hadir di tengah-tengah umatnya merupakan janji berkat Allah yang dahsyat. Tapi itu not trending. Hanya karena umat Tuhan melihat syaratnya sangat sederhana. Syaratnya gampang, tapi sulit dilakukan. Imamat 26 ayat yang ke-3 berkata, itu Tuhan bilang syaratnya di situ. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Hanya 3 syarat. Maka berkat ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Gak terlalu menantang. Syaratnya gak menantang. Ada banyak umat Tuhan sering berpikir, oh syaratnya cuma simpel aja, ya udah gak usah, itu orang lain aja. Mereka lebih mencari syarat yang lebih menantang. Kalau kamu mau dapat uang ini, kamu harus pergi ke sini, kamu harus A, B, C, D. Itu orang akan nekat loh. Hanya untuk mendapatkan uang. Atau kalau kamu mau hartamu banyak, kamu pergi ke si A, si B, bla 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 bla. Dan banyak orang akan melakukannya. Makanya saudara bisa lihat secara umum, ada banyak orang memakai cara-cara yang sesulit apapun untuk menjadi kaya, untuk mendapatkan uang, dan seterusnya. Karena apa? Ya karena tadi syaratnya nggak menantang. Syarat yang sederhana ini sesungguhnya saudara dan saya tidak dipersulit untuk diberkati dengan hadirat Allah yang dahsyat. Karena begitu sederhana. Tapi itu not trending. Gak banyak orang mau melakukannya. Tapi pagi ini Tuhan menasihatkan saudara dan saya. Mari kita menjadi orang-orang yang bijak. Syarat yang Allah beri hanya sederhana. Kita tinggal minta kekuatan dan pertolongan Roh Kudus untuk kita setia melakukan apa yang Allah perintahkan, berpegang pada ketetapannya dan melakukannya. Maka berkat kehadiran Allah yang dahsyat ini akan menjadi bagian saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 poin tadi merupakan gambaran bagaimana saudara dan saya bisa melihat bahwa berkat kehadiran Allah ternyata not trending karena 3 penyebab tadi. Mungkin ada penyebab yang lain, tapi mari kita belajar. Kita jangan menjadi orang-orang yang hanya fokus pada berkat, tapi harus berfokus pada Sang Sumber berkat yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Kita jangan berfokus kepada hal-hal jasmani, tapi harus pada hal rohani. Dan yang terakhir, kita harus melihat syarat-syarat sederhana yang Allah beri untuk mendapatkan hal-hal yang dahsyat, berkat yang dahsyat itu yang kita lakukan. Syarat yang tidak terlalu menantang, tapi jika kita lakukan, kita diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam membuat berkat kehadiran Allah dalam hidup kita menjadi trending topik. Amin.